بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam hanya bagi junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khatib bacakan tadi 3 ayat, ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 daripada surah Al-Jumu'ah. Ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua kaum mukmin umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kewajiban salat Jumat dan melaksanakan kewajiban salat 5 waktu. Dan ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga fa idza qudiyatis salat. Ini fa'u syarat, jumlah syartiyah di sini. Apabila kamu sudah menyelesaikan melaksanakan salat Jumat, selesai jamaah subuh, selesai jamaah zuhur, selesai salat asar dan seterusnya, fantashiru fil ardh, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, semoga-moga kamu akan beruntung. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ke-10 ini ada 3 variabel yang sangat penting. Yang pertama adalah variabel syarat. Syarat daripada suksesnya kita bekerja, syarat suksesnya kita mencari rezeki adalah salat. Kita mengutamakan salat. As-salatu ra'su kulli umur. Puncak dari segala urusan umat manusia ini salat. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salatu, yang paling utama dihisab pertama kali di hari akhirat nanti adalah salat. Wa idza saluhat, apabila salatnya benar, maka saluhat, maka akan benar jami'u af'ali, semua perbuatannya, amalan-amalannya, kerjanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya diterima oleh Allah apabila salatnya benar sesuai syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Maka kalau salat sudah selesai, baru kita bergerak menuju tempat-tempat kita menerai rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal. Kita ke kantor, kita jualan di kedai-kedai, di warung-warung kita jualan. Yang ke laut, pergi ke laut mencari rezeki di tengah laut. Yang ke kebun, pergi ke kebun.
Tapi Allah ingatkan, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tidak cukup kamu salat saja, tidak cukup kamu hanya bekerja cari rezeki saja. Wazkurullaha katsiran. Berzikir sebanyak-banyaknya. Berzikir dengan sendiri, berzikir dengan berjamaah. Dipimpin oleh mursyid, dipimpin oleh imam. Dengan demikian la'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan beruntung. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang keadaan pasca pandemi ini sedikit kita berada dalam kesulitan sejak era pandemi sampai sekarang. Jualan banyak yang turun, banyak kedai yang tutup, banyak dagangan-dagangan juga yang kurang laku karena secara ekonomi menurun. Bahkan masyarakat yang sudah mapan ekonomi pun mempersiapkan kemungkinan pendidikan untuk anaknya, baik di sekolah umum, di sekolah agama ataupun di pesantren. Tetapi kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh lengah, tidak boleh kita lalai, tidak boleh kita dalam mencari rezeki ini kita males-malesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat ketika Rasulullah bersama sahabat pulang dari sebuah peperangan. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terjepit di musim panas, hampir-hampir para sahabat ada yang tidak pakai sendal, jalan kaki untuk bekerja dan jalan kaki untuk salat jamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi ekonomi terjepit begitu, Rasulullah bertanya, ini hadis riwayat Imam Muslim, bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, idza futihat alaikum Faris wa Rum fa ayyu qaumin antum. Wahai sahabat-sahabatku, apabila kejayaan Romawi, kekayaan Romawi ditaklukkan dan kekayaan Persia ditaklukkan, futihat alaikum ditaklukkan untuk kamu semuanya, fa ayyu qaumin antum, kalian dengan kekayaan ini akan menjadi kaum seperti apa? Apakah tetap taat kepada syariat Allah, taat kepada Rasulnya? Apakah kalian masih tetap menjadi yang taat dan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, atau kalian akan kufur? Fa ayyu qaumin antum, kalian akan menjadi bangsa seperti apa? Lalu para sahabat terdiam semuanya, tidak ada satupun bisa menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdurrahman bin Auf, tetapi Abdurrahman bin Auf mencoba menjawab pertanyaan Rasulullah. Naqulu kama amarana Allah, wahai Rasulullah, kami akan katakan kepadamu ya Rasulullah, kami akan menjadi kaum seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, wahai Rasulullah, apabila kekayaan Romawi dan Persia itu ditaklukkan dan dibagi-bagi untuk kami semuanya, kami tetap akan menjadi kaum yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kama amarana Allah, yaitu selalu mengikut syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat terdiam. Lalu Rasulullah melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairu dzalik, apakah bukan demikian? Tatanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatabarbaruna thumma tatadabaruna thumma tatabaghaduna aw nahwa dzalik. Jangan-jangan bukan demikian, tetapi kalian akan saling berlomba-lomba, kalian akan saling menghasut, kalian akan saling bermusuhan, bermarah-marahan,
bahkan kalian akan saling bertikai satu sama lain apabila kekayaan Romawi dan Persia itu ditaklukkan untuk kalian semuanya. Ini kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya ini lalai dengan kemewahan dan kekayaan dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada ayat Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan memang manusia ini dihiasi untuk berbanyak-banyak istri, berbanyak-banyak harta anak, berbanyak-banyak harta yang melimpah ruah daripada emas, perak, binatang ternak, sawah, ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah ingatkan itu kenikmatan dunia semata-mata. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri kepada sahabat-sahabat yang kesehariannya bersama Rasulullah taat, tunduk dan patuh, Rasulullah masih ragu. Antum tatanafasun, apabila kalian kaya nanti kalian akan saling berlomba-lomba satu sama lain. Kalian akan lupa agama Allah ini. Tatahasadun, kalian satu sama lain akan saling hasad, akan saling membenci, akan saling menjelek-jelekkan. Barang urangnya hana betul ini belanja bak kedelun, menyo akan atakon lun mekat, menyo kon lun mekat ngan kon mendung. Bal tatadabarun, bahkan kalian nanti akan memutuskan hubungan satu sama lain karena kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi. Wa tatabaghadun, dan kalian akan saling membenci karena persaingan satu sama lain untuk meloloskan projek-projeknya, saling sikut menyikut, bahkan saling membunuh antara kalian demi merebut proyek-proyek besar untuk kekayaan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini, ayat ini mengingatkan kita untuk terus bekerja keras dan kita taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kami akan menjadi umat seperti yang disyariatkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis lain juga dikisahkan, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lewat seorang pemuda di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun. Fara'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mata tertuju kepada laki-laki tersebut. Min jildihi wa nasyatihi, nampak pada penampilan pemuda itu bajunya yang lusuh karena dia habis bekerja keras. Wa nasyatihi, karena dia baru saja melakukan sebuah kegiatan untuk mencari rezeki. Lalu dia hadir pada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semua mata tertuju kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah, seandainya ya Rasulullah laki-laki itu bajunya menjadi lusuh berkeringat, badannya, tubuhnya berkeringat seperti itu, seandainya dia bekerja ini untuk fi sabilillah, sungguh sangat luar biasa. Disangka oleh para sahabat hanya berperang di jalan Allah saja, fi sabilillah. Orang bekerja keras untuk mencari rezeki untuk anaknya, untuk istrinya, untuk pendidikan anaknya dan cucunya, itu bukan fi sabilillah. Lalu Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, in kana kharaja
in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Bagata tepe bandum bahawa fidro urang apabila ditebit dari rumah gonyan yas'a untuk bekerja ala waladihi untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya yang masih kecil, memberi rezeki untuk istrinya dan anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Yang kedua bagata tupuban mandum, apabila hamba-hambanya gedebit dari rumah dia kerja, bekerja keras mencari rezeki untuk memberikan makan, untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah lemah, yang sudah dhaif, fahuwa fi sabilillah, urang yang berada di jalan Allah. Tetapi wa in kana kharaja riya'a wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tetapi bila dia bekerja untuk menumpuk harta, untuk kemewah-mewahan, untuk keagung-agungan, untuk sebuah keserakahan, untuk bersaing sesama umat manusia ini, fahuwa fi sabili syaitan. Yang urang yang bekerja adalah di jalan syaitan. Oleh karena itu, mari kita bekerja keras, kita mencari rezeki untuk pendidikan anak-anak kita. Kita jangan pernah orang Aceh ini pantang orang Aceh ini males-malesan. Kita buktikan kepada masyarakat dunia, masyarakat Indonesia bahwa kita adalah masyarakat yang tidak pernah henti bekerja dan berbuat yang terbaik, mencari rezeki yang halal dan senantiasa melaksanakan kewajiban kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ma akala ahadun, tidaklah seseorang itu makan ta'aman, makanan, kecuali dia bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi dhaif sekali, naif sekali bagi kita, suka minta sini, minta sana, pinjam sini, pinjam sana. Kita berusaha bertawakal kepada Allah, bekerja keras, pantang mundur dan sabar dengan segala persoalan, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nasihat ini memberikan manfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mari khatib mengajak diri khatib dan jamaah untuk mengikuti dua rukun khutbah. Kami mohon kepada ulun ci, gure-gure ulun tuan untuk mengingatkan ulun tuan apabila kesalahan. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. فنستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله لعلكم ترحمون. فيقول تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.